Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali pada hari ini di hari Rabu, tepatnya tanggal 25 November di tahun 2020, yang kembali kita akan bersama-sama menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang Kau boleh berikan bagi kami, yaitu kehidupan yang boleh kami nikmati dan kami jalani. Saat ini Tuhan, kami akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman. Anugerahkanlah atas kami Roh-Mu yang kudus, sehingga lewat terang firman Tuhan, kami boleh dapat diberikan kekuatan, dan kami dimampukan untuk dapat melakukan apa yang harus kami lakukan dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15, yang firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang dapat membaca dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat manusia adalah kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin dipuji atas sesuatu yang telah kita lakukan dalam hidup bersama dengan orang lain. Hal ini adalah sesuatu yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar, menjadi tidak baik jika kita hendak memaksakan apa yang kita inginkan. Yaitu kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin dipuji, kita ingin disanjung. Untuk orang lain lakukan bagi kita, untuk membanggakan diri kita, walaupun sebenarnya apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain atau merugikan orang banyak. Kita tidak memikirkan dampak atau akibat buruk yang kita paksakan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, di tengah-tengah persekutuan, terlebih sebagai umat Tuhan. Atau dalam bahasa Kristiani, kita tidak mendatangkan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melakukan ini, itu tandanya sama saja saudara dan saya
kita tidak hidup sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, yang Kristus inginkan, yaitu hidup yang berarti, hidup yang berguna dalam hidup bersama dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15, yang kita boleh baca, dengar, dan renungkan ini, di mana dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Korintus, yang mana Paulus tidak mau membanggakan apa yang telah ia lakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Korintus ketika ia melayani mereka sebagai umat Tuhan. Paulus tidak mempunyai motivasi untuk mendapatkan apa yang disebut dengan pujian atas pelayanan yang dia lakukan. Sebaliknya, pelayanan yang Paulus lakukan semata-mata dalam dasar bahwa ia memang murni mau melayani umat Tuhan. Pelayanan yang didasarkan karena ia mempunyai rasa takut pada Tuhan. Dia mempunyai rasa hormat pada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu bagi dirinya, yaitu suatu kesempatan untuk ia dapat melayani persekutuan umat Tuhan, termasuk juga jemaat yang ada di Korintus. Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya, maka sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah kasih Allah, Paulus berkewajiban untuk membagikan, untuk memperlihatkan anugerah kasih Allah itu dalam hidup bersama dengan orang lain. Khususnya dalam bacaan firman Tuhan kita bagi persekutuan jemaat yang ada di Korintus. Dia ingin hidupnya berguna. Dia ingin pelayanannya berguna untuk mendatangkan pendamaian, untuk mendatangkan sukacita di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Nah, itu tandanya saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam terang firman Tuhan ini senantiasa mau kembali mengingatkan kepada kita tentang hidup yang berguna. Yaitu hidup yang berguna bukan hanya berguna bagi diri kita, tapi hidup yang berguna dalam hidup bersama dengan orang lain. Atas satu respon yang Tuhan Allah telah berikan dalam Kristus Yesus, yaitu keselamatan bagi kita. Orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang telah diselamatkan. Itu tandanya atas kita sebagai persekutuan umat Tuhan yang telah dipanggil. Di tengah-tengah kehidupan sebagai orang yang telah terselamatkan, kita diingatkan untuk bagaimana kita dapat menjalani hidup ini untuk tidak mengharapkan apa yang disebut dengan satu pujian dari suatu perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik dalam hidup bersama dengan orang lain. Kita diingatkan untuk tidak mengharapkan penghormatan. Kita tidak diminta untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan kita lupa diri karena pujian itu sendiri. Hidup yang berguna berarti saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam satu kesadaran di mana kita menyadari bahwa kita bisa menjalankan hidup ini itu karena anugerah kasih Allah bagi kita. Oleh karena itu, sebagai persekutuan orang yang hidup dalam iman pengakuan kepada Yesus Kristus, kita semua diajarkan, kita semua diingatkan untuk bagaimana kita boleh dapat menghadirkan hidup yang benar. Hidup yang mendatangkan damai sejahtera. Hidup yang mendatangkan kebaikan. Sebagaimana yang boleh ditunjukkan Paulus di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk dapat melakukan ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah kami boleh dapat memberlakukan itu dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan, supaya kami boleh dapat menghadirkan hidup yang berguna, karena Tuhan yang telah memberikan bagi kami. Jauhkanlah kami dari segala penghormatan, jauhkanlah kami dari segala pujian yang justru akan menghanyutkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami berdoa untuk persekutuan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Amin. Saudaraku, tetap semangat, dan biar pekan depan kita boleh dapat berjumpa kembali.